Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di video kali ini kita membahas putar organisasi bersama narasumber saya, Bang Tama yang berpengalaman di BEM Uni. Ya, pertanyaan ini yang sering dipertanyakan atau diperbincangkan mahasiswa nih, Bang. Soal organisasi nih, Bang. Dan ada banyak pertanyaan nih. Apa tuh? Yang pertama, apakah penting mahasiswa berkecimpung di himpunan atau organisasi kampus gitu, Pak? Oh, berarti apakah penting mahasiswa itu masuk ke organisasi di jurusan itu Iya, atau Bang. di fakultas itu gitu ya? Ada pilihan dia mau masuk organisasi atau mau menjadi mahasiswa biasa atau ada istilah mahasiswa kupu-kupu gitu, Bang. Ya itu, Bang. Penting apa tidak buat mahasiswa itu, Bang? Oh iya, iya. Oke, langsung pertanyaan yang susah dijawab ini. Ini kan abang lebih berpengalaman di organisasi nih, Bang. Oke. Jadi eh, apa ya? Sesuai pertanyaan tadi, mungkin bisa saya jawab dari yang pernah saya yang pernah saya mungkin jalani di BEM ya, di BEM Universitas. Eh, Persoalan misalnya ada mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa yang aktif di organisasi, ada yang apa ya, Cuma ngikut-ngikut sih, Bang. ngikut-ngikut autis gitu loh. Kampus kos gitu. Nah, jenis-jenis mahasiswa yang tadi itu sebenarnya benar-benar ada di sebuah kampus, khususnya di kampus kita nih ya. Iya. Benar-benar ada itu. Nah, tapi kalau menurut saya itu ya lumrah aja terjadi, lumrah aja gitu. Enggak semuanya mahasiswa itu bisa didorong menjadi pelaku organisator gitu. Enggak semuanya juga mahasiswa itu yang demen dengan kuliah kos, kampus kos, enggak. Jadi jenis-jenis yang tadi itu ya lumrah aja gitu, lumrah aja terjadi. Tapi memang kadang ada semacam pembicaraan di tengah-tengah mahasiswa. Ini mahasiswa kok kampus aja gitu, kok tidak aktif di organisasi gitu, kok bahkan berpikir wah ini mahasiswa ini tidak peduli sama temannya apa gimana kan. Itulah biasa pandangan beberapa segelintir atau beberapa mahasiswa lah gitu di tengah-tengah mahasiswa gitu. Menurut saya mahasiswa yang ikut atau menjadi pelaku organisator di sebuah organisasi di kampus, dalam hal ini ormawa gitu, itu menurutku salah satu mahasiswa yang memberikan kontribusi untuk kemajuan organisasi tersebut gitu. Tapi dalam tanda kutip, dalam konteks yang positif ya. Nah, gitu. Karena memang banyak juga yang ikut organisasi itu tapi malah tidak melaksanakan kewajibannya gitu. Kuliahnya gitu. Sebenarnya tujuan ikut organisasi itu adalah untuk mengeksplor soft skill kita. Iya, gitu. Kemampuan soft skill itu memang sangat penting ya. Kan mahasiswa itu kan ya harus memiliki, bukan harus sih, lumrahnya itu memiliki dua kemampuan, di kualifikasi dua kemampuan gitu. Yang pertama soft skill, yang kedua hard skill. Nah, soft skill ini kan berbicara tentang
bagaimana seorang mahasiswa itu mampu dalam mengelaborasi sesuatu, terus mempunyai kemampuan dalam public speaking, mempunyai kemampuan dalam menganalisis sesuatu. Nah, itu. Terus tentang bagaimana si mahasiswa tersebut tampil di depan orang banyak, mempunyai confidence yang baik, gitu. Kepercayaan diri, gitu. Itu semua didapatkan di organisasi. Meskipun sebenarnya hal-hal yang kayak gitu banyak orang menganggap kan mendapatkan itu tidak harus di organisasi. Banyak orang yang berpikir demikian. Tapi saya berpikir ya benar, tapi lebih lebih enak, kalau menurut saya lebih enak karena mendapatkan itu lebih enak di Ormawa itu sendiri karena itu lingkungan kita sendiri gitu, kebanding di luar. Tapi ya ujung-ujungnya memang tergantung kenyamanan orang sebenarnya gitu. Dia nyamannya itu mencari itu di mana gitu. Kalau saya pribadi ya saya di organisasi, di Ormawa gitu. Kenapa di Ormawa? Karena di sana saya berhubungan sama mahasiswa yang satu jurusan atau satu universitas sama saya gitu. Nah, di sana kita itu belajar tentang bagaimana kita bicara di depan umum, mempunyai kepercayaan diri yang baik, terus public speaking dan sebagainya gitu. Di sisi lain juga saya berpikir katakanlah ada mahasiswa yang memang benar-benar cerdas, pintar, tapi tidak punya kemampuan dalam mengungkapkan isi pikirannya dalam bentuk bahasa. Nah, banyak mahasiswa yang seperti ini. Sebenarnya foto buku gitu, Bang. Sebenarnya banyak mahasiswa yang pintar, banyak yang cerdas, tapi dia tidak lebih ke kurang dalam mengungkapkan isi kepalanya itu, kepintarannya itu untuk ditransfer ke orang lain gitu. Nah itu padahal itu semua kan kemampuan tersebut itu kita terbiasa di organisasi gitu. Misalnya di organisasi itu biasanya kita bersinggungan dengan mitra-mitra atau organisasi lain, misalnya organisasi jurusan lain atau bahkan mungkin di luar di universitas lain. Di eksternal kampus. Nah, jam terbang ini biasanya membuat kita jadi terlatih. Nah, membuat kita jadi terlatih dan percaya diri gitu. Nah, makanya kalau mahasiswanya pinter, cerdas dan ditambah lagi dengan jam terbang yang seperti ini, maka dia salah satu mahasiswa maka dia kelompok mahasiswa yang menurut saya itu komplit lah gitu, udah komplit lah. Komplit. Dari sisi kemampuan dia belajar akademisnya bagus, terus soft skillnya juga bagus. Nah, ini komplit biasanya. Paket komplit. Nah, paket komplit lah itu. Ya, banyak perusahaan juga, Bang. Itu ada di keterangan kalau kita mau rekrutmen itu menceritakan organisasi, Bang. Pengalaman organisasi. Itu malah ada perusahaan kayak gitu, Bang. Iya, benar. Di banyak perusahaan itu merekrut karyawan-karyawannya itu tidak luput dengan kualifikasi seperti harus punya pengalaman organisasi, harus punya pengalaman dalam memimpin, leadership dan sebagainya gitu. Nah, ini semua kan kesempatan untuk mendapatkan ini semua kan itu kan di kampus kan gitu, di Ormawa kan gitu. Tapi kembali lagi tergantung kenyamanan mahasiswa itu tersebut pas kuliah gitu. Dia ada memang mahasiswa yang kalau ikut organisasi nanti kuliahku jadi ketinggalan, keteteran dan sebagainya gitu.
Tapi menurut saya kalau mahasiswanya itu pintar dalam manajemen waktu, maksudnya apa ya, dalam membagi-bagi waktunya itu, waktu organisasi ini, waktu ini dan sebagainya, itu ya mungkin bukan menjadi masalah yang ini ya, yang berat gitu loh. Enggak, bukan. Tergantung manajemen dan konsep berpikir si mahasiswa itu sih gitu. Dan ketika kita mau masuk univ ini Bang, itu kan ada biaya khusus organisasi, ada ya Bang ya? Biaya khusus organisasi maksudnya yang gimana? Ketika kita udah bayar UKT pendaftaran kuliah kan ada sebagian dana untuk ormawa gitu, ada ya? Ada. Kalau kita nggak masuk organisasi berarti kita nggak manfaatin gitu Bang. Ya, tadi mengenai pertanyaan dari kawan-kawan mengenai pentingnya mahasiswa berkecimpung di himpunan, dan to the point aja Bang ini Bang. Apakah penting apa enggak lah masuk himpunan itu atau organisasi, penting apa tidak? Menurut saya ya itu di satu sisi penting kalau yang dikerjakan itu baik. Kalau yang di himpunan itu baik. Sebaliknya menjadi tidak penting ketika yang terjadi di himpunan itu atau yang berjalan di himpunan itu tidak baik. Karena orientasi motivasi mahasiswa itu untuk mengikuti itu untuk hal-hal yang baik gitu, untuk pengembangan diri gitu. Jangan sampai mahasiswa masuk ke sebuah himpunan atau organisasi atau ormawa gitu, dia terjebak di sana kayak gitu. Terjebak dengan hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Contohnya apa yang tidak baik itu, misalnya di sana itu bukan malah mengembangkan diri, malah di sana itu banyak hal-hal yang ke arah yang negatif gitu, misalnya sering minum-minum, sering perdebatan-perdebatan yang tidak membangun kayak gitu. Kalau menurut saya kalau keadaannya seperti itu ya wajar saja mahasiswa tidak tertarik masuk ke dalamnya gitu. Jadi intinya adalah kalau yang berlaku atau yang terjadi yang dilakukan di organisasi itu baik, maka menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Biar mahasiswa itu berkembang di sana gitu. Berkembang di bidang apa? Berkembang di bidang soft skillnya gitu, di sisi soft skillnya gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya yang di sana itu terjadi atau aktivitas yang tidak baik gitu, menurut saya ya wajar tidak penting gitu, menjadi tidak penting. Ya inilah ini nggak mungkin kita mengikuti sesuatu yang tidak baik kan gitu. Mahasiswa udah bisa berpikir lah ke sana. Kalau saya sih, saya mau mengikuti itu ketika itu baik. Tapi ketika itu tidak baik, saya tidak akan mengikutinya. Itu kembali ke pilihan si mahasiswa itu. Makanya penting untuk survei dulu, tanya-tanya dulu. Itu organisasinya apa aja sih kegiatannya, terus progresnya seperti apa yang dikerjakan di dalam dan sebagainya. Gitu. Setelah itu ya minimal ada pengetahuan lah tentang organisasi yang mau kita masuki gitu, pengetahuan sedikit gitu, baru kita mantapkan hati kita, baru ikut terjun ke dalamnya jadi pelaku di dalam gitu. Ini ada pertanyaan lagi Bang, pertanyaan terakhir itu tips nih Bang, ada tips masuk organisasi Bang. Apa aja nih Bang tips-tipsnya? Tips-tips utama menurut saya itu ada beberapa hal. Yang pertama, jangan masuk ke organisasi berkedok
mencari teman gitu. Jangan. Kalau saya sih masuk ke organisasi itu harus akademiknya bagus. Didukung sama akademiknya ya? Pelaku-pelaku organisasi itu kalau saya berpikir harusnya itu mahasiswa-mahasiswa yang akademiknya bagus, kuliahnya bagus gitulah, kuliahnya bagus, terus akhlak juga bagus, terus apa ya, jaringan itu juga penting karena di organisasi itu mau tidak mau atau suka atau tidak suka pasti ada saatnya, ada waktunya kita berbeda pandangan menyikapi sesuatu hal dengan birokrasi kampus gitu. Nah di sana dibutuhkanlah sebuah jaringan si mahasiswa itu, si pelaku organisasi itu. Fungsinya apa? Memberi pressure atau tekanan kepada birokrasi misalnya. Karena kalau kita sendiri melawan, ya bisa dibayangkan apa yang terjadi. Minimal kita dianggap enteng gitu. Jadi modal-modal utama atau tips-tips utama memasuki organisasi itu adalah yang pertama dan yang paling prioritas itu akademiknya bagus. Jangan sampai masuk organisasi tapi akademiknya amburadul. Iya, Bang. Banyak yang gitu, Bang. Nah, banyak yang seperti itu. Yang lebih fokus organisasi kuliahnya itu, Bang. Koter. Nah, gitu. Jadi sama kuliah. fenomena sekarang ya yang saya lihat itu banyak itu mahasiswa pelaku organisasi vokal di organisasi tersebut tapi kuliahnya hancur. Iya, Bang. Banyak. Jadi tujuan berorganisasi itu jadi tidak tidak terwujud dengan baik gitu loh. Padahal sebenarnya mengikuti organisasi itu untuk pengembangan diri, mengembangkan soft skill, misalnya public speaking, misalnya cara menyikapi sifat-sifat orang yang berbeda, cara menganalisis permasalahan, memberikan solusi, ya seputar inilah problem solving gitu. Tapi kalau malah sebaliknya, udah akademik hancur, masuk organisasi lagi, makin hancur itu kuliahnya. Iya, Bang. Memang sih tidak tidak menutup kemungkinan si orang tersebut setelah masuk organisasi kuliahnya jadi lebih bagus. Ada yang seperti itu jadi lebih bagus gitu, ada. Itu kembali ke dirinya Iya. Jadi lebih banyak saya lihat itu banyak mahasiswa yang ikut organisasi tanpa didasari akademik yang bagus, akademik yang baik, maksudnya akademik yang baik mumpuni gitu. Bayangkan saja udah akademik enggak baik, amburadul, kuliah jarang, ketika ditanya tentang jurusannya sendiri, mata kuliahnya sendiri tidak paham, tapi memasuki organisasi, dan organisasi itu dalam dalam tingkat fakultas atau tingkat universitas. Apalagi nanti kalau ketemu beda univ ya, di eksternal gitu. Iya. Iya. Bayangkan saja apa yang akan terjadi kan. Padahal sebenarnya pelaku atau organisator di sebuah organisasi itu menjadi citra organisasi tersebut. Kalau citra si mahasiswa yang menjadi organisator itu atau yang menjadi anggotanya itu citranya sudah nggak baik, kuliahnya udah nggak bagus, tidak pernah kuliah, mengerjakan tugas juga enggak, bahkan ketika ditanya hal-hal yang mudah tentang kuliahnya juga tidak paham. Bisa dibayangkan ketika masuk di dalam organisasi bakal seperti apa gitu. Padahal sebenarnya ketajaman berpikir seorang mahasiswa itu terlatih ketika dia sering atau mengulas di mata kuliahnya.
Nah, jadi ketajaman berpikir itu si mahasiswa itu akan terlatih atau terbentuk di mata kuliah yang sering atau di kuliahnya, di akademisnya gitu, di akademiknya gitu. Lah kalau udah hancur masuk organisasi lagi tambah hancur organisasinya gitu loh. Ya, itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya ini Bang. Ini dari tadi bahas pertanyaan, ini mau mengutip sedikit lah, ngorek-ngorek abang gitu. Pengalamannya di organisasi, yaitu di BEM Univ, itu di bagian apa gitu Bang, divisi apa gitu Bang. Nah, Diceritakan pengalamannya buat sobat reguler B. Narasumber ini adalah narasumber narasumber apa? suhu saya ini, suhu besar ini ya. Ya, pengalamannya Bang di organisasi di BEM Univ ini, kelas BEM Univ. Oke. Pengalaman saya memang waktu itu saya diberi amanat, diberi kepercayaan untuk menempati satu kementerian di BEM Universitas. Kementerian itu bekerja sebagai advokat mahasiswa gitu. Maksudnya advokat itu membicarakan seputar permasalahan mahasiswa yang terjadi di kampus kayak gitu. Problematika nih kan. Problematika yang terjadi di kampus. Nah, saya di sana itu sebagai kepala kementeriannya gitu. Saya sebagai kepala kementeriannya. Saya juga mempunyai beberapa staf. Ruang lingkup kerja kita itu membahas atau bekerja dalam koridor dunia advokasi. Wow. Dunia advokasi gitu. Contohnya apa? Misalnya ada nih mahasiswa yang tidak mampu atau terhalang dengan ekonomi keluarga sehingga dia tidak bisa WDMK. Oh, pas ini kan wabah COVID ini Bang, sangat Ya, COVID. Nah, banyak mahasiswa yang seperti itu. Misalnya waktu itu ada beberapa mahasiswa yang mengadu ke kita. Ini solusinya seperti apa? Kita carikan solusi. Solusi dari kita itu sebagai jembatan untuk kampus misalnya gitu. Kita jembatani gitu. Misalnya kita membuka audiensi, mengajak audiensi pihak-pihak kampus bagaimana dengan kondisi mahasiswa yang mendapat permasalahan seperti ini. Masa iya hanya karena orang tuanya yang saat itu belum mempunyai uang untuk membayar WDMK tapi tidak bisa mengikuti kuliah kayak gitu. Nah, itu kita bantu, kita jembatani dari Kementerian Advokasi ini gitu. Gitu sih. Berarti tugas abang lumayan berat nih Bang, langsung ke bagian bagian-bagian yang tersulit aja Bang. Ya lumayan sih, lumayan karena ini kan berkaitan langsung dengan birokrasi gitu. Berkaitan langsung dengan birokrasi. Dibutuhkan di sana itu mental, terus kajian yang memang benar-benar dikaji, maksudnya punya dasar yang kuat, kemudian itu disampaikan ke bapak-bapak atau organisasi birokrat kampus gitu. Nah, di sana kita terjadi dinamika pembicaraan atau diskusi yang mendalam gitu. Gimana caranya menyikapi kalau masalah mahasiswa yang seperti ini? Kalau dari kita solusinya seperti ini, dari Bapak solusinya apa? Ibaratnya abang gitu. Ini menampung aspirasi mahasiswa. Ya, lebih ke sana, menampung aspirasi mahasiswa, permasalahan-permasalahan mahasiswa. Gitu. Itulah sedikit cerita dan pengalaman buat teman-teman reguler B dalam organisasi. Ada
apakah penting masuk organisasi dan tips-tipsnya, dan tadi ada penambahan dari pengalamannya Bang Tama masuk di organisasi yaitu BEM Univ. Ya, sekian dari video ini. Terima kasih Bang Tama. Ya, sama-sama, untuk sama-sama. narasumber dan pengalaman yang sangat menarik dan penting buat mahasiswa untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat reguler B sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semuanya. Terima kasih semuanya. YouTube ini lebih berkembang dan ada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.